Oke, halo semuanya. Hari ini saya pengen share tips and trick supaya bisa sub 20. Langsung aja, tips yang pertama adalah menyelesaikan cross di bawah 8 move. Oke, mungkin ini udah mainstream ya. Maksudnya mungkin udah banyak banget yang tahu kalau menyelesaikan cross di bawah 8 move itu bisa bikin kita jadi sub 20. Tapi yang pengen saya jelaskan adalah konsepnya. Jadi gimana caranya supaya bisa menyelesaikan cross di bawah 8 move. Yang pertama kita harus paham skema warna ya. Jadi paham misal kita cross putih, maka kita harus tahu bahwa di sebelah kanannya merah itu hijau, di sebelah kirinya biru, terus habis hijau oranye, habis oranye biru lagi, kayak gitu. Kita harus paham kayak gitu. Terus kita juga harus paham kalau pergerakan satu piece itu akan pengaruhi piece yang lain gitu. Contoh, misal kita gerakin hijau, dia nggak akan bergerak, nggak akan pengaruhi apa-apa. Merah udah benar terhadap hijau ya, udah relatif benar. Jadi kita tinggal masukkan. Terus oranye dan biru kita bisa masukkan dengan cara kayak gini. Terus gini. Kalau di total kayaknya tadi ada 6 move ya, saya nggak ngitung. Oke, dan ini juga berlaku buat case-case sulit ya. Case sulit tuh kayak gini. Jadi ini bisa dibilang nggak ada edge yang bagus, nggak ada edge yang satu move udah langsung jadi cross, atau nggak perlu di move udah jadi cross gitu, nggak. Ini edge-nya semua sulit. Jadi kalau ketemu case kayak gini, maka ya kita harus sedikit lebih jeli dan lebih pintar memanfaatkan case gitu ya. Contoh misal di sini merah, kalau kita naikkan kayak gini, dia udah relatif sama hijau. Merah tinggal turun pakai L dan dia bisa mempengaruhi hijau. Tapi gimana caranya supaya kita bisa memasukkan biru dan orange sekaligus juga. Jadi kalau kayak gini mungkin kita F dulu, terus kita R accent, masukkan biru, terus kita D. Nah, jadi ketika kita masukkan merah, hijau bisa ngedorong orange sehingga orange bisa masuk ke slot yang benar. Crossnya udah jadi. Iya, oke, intinya sebenarnya supaya bisa menyelesaikan cross dengan efektif dan dengan efisien di bawah 8 move, sebenarnya mungkin yang paling penting adalah kita sering-sering latihan ya dan mencoba gimana caranya bikin cross yang lebih efektif aja. Tips yang kedua adalah belajar algo F2L. Oke, mungkin banyak dari kalian yang masih menggunakan F2L intuitif, yaitu sebenarnya nggak salah ya, karena F2L intuitif itu memang mengajarkan kita bagaimana mengerti sebuah F2L. Cuma untuk beberapa case, F2L intuitif itu akan membuat kita move-nya jadi lebih banyak dan lebih panjang. Selain itu juga akan butuh rotasi. Contoh, misal kayak case yang kayak gini, kalau kita pakai F2L intuitif, maka biasa akan diselesaikan dengan cara ini edge dan core-nya dipisahin dulu. Nah, kalau udah kepisah, baru kita selesaikan dengan case intuitif, dan itu butuh rotasi gitu ya. Oke, nah tapi kalau dengan algoritma, kita bisa menyelesaikan ini tanpa rotasi. Ya. Oke, atau case yang seperti ini. Nah, ini juga kalau misal kita selesaikan dengan cara F2L intuitif, biasanya kita akan rotasi satu kali. Kita pisahkan, rotasi lagi, rotasi dua kali, baru kita masukkan. Walaupun sebenarnya ini ada cara algoritmanya, mungkin agak sedikit lebih panjang dibanding intuitif, cuma finger tricknya jauh-jauh sekali lebih enak dan nggak ada rotasi. Jadi cornernya dinaikin dulu, edge-nya dimasukin ke tempat yang benar, kemudian dikembalikan, dan cornernya dikembalikan, dia jadi case yang seperti ini. Dan menurut saya itu finger tricknya jauh lebih enak dan eksekusinya bisa jauh lebih cepat ya. Tuh. Atau bisa juga kita memanfaatkan slot yang di belakang. Jadi ada cara yang lebih hemat move dan dia juga tidak perlu rotasi. Walaupun saya nggak terlalu bisa gerakan cepatnya sih. Ya. Ya, intinya belajar F2L algoritma atau menghafal algoritma F2L itu tidak ada salahnya dan justru mungkin lebih baik karena banyak case-case yang kalau diselesaikan secara intuitif akan butuh banyak move, sedangkan kalau kita menghafal algoritmanya, selama kita masih bisa mengerti ya apa yang kita hafali, itu nggak apa-apa, nggak masalah karena kita akan jauh lebih hemat move seperti itu. Dan juga nggak semua F2L itu harus dihafal ya, cukup hafalkan yang sulit-sulit aja atau yang mungkin kalau secara intuitif itu akan butuh rotasi dan sulit untuk dieksekusi, ya cukup itu aja yang dihafalkan gitu. Tips yang ketiga adalah solve tanpa berpikir. Mungkin ini kedengaran bodoh ya, maksudnya masa kita solve tapi kita nggak mikir gitu kan. Maksudnya adalah kita solve tapi kita hanya mengandalkan muscle memory aja. Jadi kita hanya mengandalkan refleks yang udah ada di tangan kita. Ketika kita ngeliat cache itu kita nggak perlu mikir lagi nih cara menyelesaikannya gimana ya gitu. Kita hanya tangan kita aja yang langsung refleks, yang langsung kerja gitu. Nah contoh di sini ada dua case F2L. Ini kalau secara intuitif kan menyelesaikannya sama ya. Misal yang ini kita R U R accent, terus jadi case yang ini dan dia masuk. Nah yang ini juga sama, R U2 R accent gitu. Jadi secara intuitif sebenarnya kan keduanya sama ya, cuma yang satu U2 yang satu U gitu kan.
Nah, kalau kita muscle memorinya bagus, maka ketika kita ketemu dua case ini, kita nggak perlu mikir lagi mana yang U2, mana yang U gitu. Jadi kayak tangan kita udah langsung refleks, oh yang ini U, yang ini U2. Oke, dan ini juga berlaku untuk OLL dan PLL ya. Contoh sekarang kita dapat permutasi T, tangan kita bisa langsung refleks ngerjain permutasi T gitu. Kita nggak perlu mikir, oh ini gimana sisinya, oh seperti ini, R, U, R aksen, U aksen, R aksen F, dan seterusnya bla bla bla. Kita harus punya refleks terhadap case-case tertentu supaya ketika kita solve, itu kita nggak perlu mikir lagi gimana cara solvingnya gitu. Tapi kita serahkan semuanya pada muscle memory dan pada refleks di tangan kita. Tips keempat, masukkan F2L secara backslot. Biasanya kan kita belajar ngerjain F2L itu di depan ya, kalau nggak kiri depan, kanan depan gitu kan. Nah, backslot ini adalah kita harus bisa masukkan F2L di sisi belakang tanpa rotasi. Contoh misal di sini yang bisa tanpa rotasi, hijau oranye. Ya, kita bisa keluarkan seperti itu, terus masukkan hijau oranye ke belakang. Nah, terus yang lain lagi, ini walaupun butuh rotasi, nah, tapi kita rotasinya, ini kan kita masukkan oranye biru ya, kita rotasinya ke sisi sini, gitu, supaya dua F2L pertama yang jadi, itu adalah dua F2L di sisi belakang. Enaknya apa? Enaknya adalah kita udah nggak perlu lagi ngeliat ke sisi belakang gitu, jadi look ahead kita bisa jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya kita bisa nyari pair-pair yang lebih mudah. Contoh di sini biru merah, terus merah hijau. Ya. Oke, dan masukkan F2L di belakang ini juga berlaku untuk case sulit seperti biru orange seperti ini. Kita harus masukkan di kiri dan dia ada di belakang. Kita harus masukkan dengan hanya L dan U ya. Ya. Ini masuk. Gimana caranya supaya kita bisa menguasai banyak trik-trik backslot? Satu-satunya cara adalah silahkan Anda bereksperimen sendiri ya. Silahkan kalian coba-coba sendiri di rumah trik-trik supaya gimana caranya bisa masukkan secara backslot dan hanya menggunakan L, R, dan U aja. Tips yang selanjutnya adalah tidak melihat pair. Tidak melihat pair adalah misal ketika saya masukkan oranye biru, saya kan masukkan oranye biru ini di sisi ini ya, kanan belakang. Berarti saya akan melihat rubiknya di sebelah kiri. Ini akan berhubungan dengan tips yang ketiga dan keempat tadi. Jadi kita masukkan backslot dan ketika kita nggak melihat pair ini, berarti kita hanya mengandalkan muscle memory. Tuh. Udah gitu aja, oke? Cukup hanya tidak melihat pair gitu. Kalian mau nemu pair selanjutnya mau tidak, itu untung-untungan aja biasanya. Yang penting kalian udah terbiasa untuk tidak melihat pair. Nah, kebetulan tadi kita udah ngelihat di sini ada hijau merah, maka kita masukkan hijau merah. Kita masukkan hijau merah di kanan berarti mata kita ke kiri. Maaf, kita masukkan di kiri berarti mata kita ke kanan. Ada hijau oranye di sini tadi hijau oranye ya kan. Kita masukkan di belakang. Karena kita masukkan di kanan maka mata kita ke kiri. Terus ada biru merah. Dan ya. Nah, di sini saya mau menyelesaikan hijau merah. Hijau merah mau dimasukkan di kiri, jadi mata saya akan melihat ke kanan. Oke, terus saya ngelihat di sini ada biru merah. Biru merah akan saya masukkan di kiri lagi, jadi mata saya tetap di kanan. Ya, saya udah ngelihat hijau oranye dan di sini ada tadi putih biru oranye, berarti satu-satunya putih biru oranye yang mungkin adalah ini. Berarti kita tinggal pilih masukkan ini dulu atau ini, sama aja. Masukkan biru oranye. Ya udah. Jadi intinya ketika kita masukkan pair di kiri, maka kita perhatikan sisi kanan. Ketika kita masukkan pair di sisi kanan, kita perhatikan sisi kiri. Nah, sebenarnya tujuannya hanya untuk tidak melihat pair yang kita masukkan ya, karena ini berkaitan dengan tips-tips sebelumnya. Jadi berkaitan dengan masukkan secara backslot dan berkaitan juga dengan mengandalkan muscle memory. Karena kita udah nggak berpikir lagi bagaimana cara masukkan piece-nya, kita hanya mengandalkan muscle memory kita aja. Kemudian menurut saya level segini udah cukup ya untuk masuk ke sub 20, karena dulu saya juga masuk ke sub 20 saya nggak bisa look ahead kok. Jadi benar-benar nggak bisa look ahead, bahkan saya tuh baru belajar look ahead di sub 18 kayaknya, atau sub 17 gitu. Jadi untuk masuk ke sub 20 sebenarnya tidak melihat pair yang kita kerjakan itu udah cukup sih. Entah nanti kita bisa melihat pair ya, selanjutnya atau tidak, itu hanya masalah, kalau menurut saya hanya masalah latihan dan keberuntungan ya. Kalau misal kita nggak bisa nemu pair yang selanjutnya ya nggak masalah gitu, yang penting kita terbiasa untuk tidak melihat pair yang sedang kita kerjakan. Tips yang selanjutnya adalah F2L pintar. Nah, apa itu F2L pintar? Jadi F2L pintar itu menurut saya seperti ini. Jadi ketika kita belajar F2L intuitif, kita akan menghadapi dua masalah. Masalah yang pertama adalah edge dan cornernya udah berada di atas, tapi mereka nyambung gini ya. Jadi mereka tidak membentuk sebuah pair. Kemudian masalah yang kedua adalah salah satunya antara edge atau corner dia berada di slot yang salah gitu, atau tidak berada di layar atas lah istilahnya. Jadi kalau kayak gini oranye hijau,
edge-nya tidak berada di atas gitu, jadi tidak merupakan sebuah pair juga. Nah, mungkin masih ada yang menyelesaikan dengan cara ini dipisahkan terlebih dahulu, memanfaatkan slot kosong di belakang. Jadi caranya gini, terus akhirnya jadi case yang seperti ini. Menurut saya cara itu kurang efektif karena ada cara yang lebih efektif. Jadi sama kita kan dengan menggunakan slot yang ada di belakang, tapi memisahkannya adalah dengan cara seperti ini. Ya, gitu. Dan akhirnya jadi case yang lebih mudah. Oke. Nah. Dan sama halnya dengan seperti ini, hijau oranye. Ini kalau misal kita menyelesaikan dengan cara, mungkin ada yang masih mengeluarkan edge-nya seperti ini. Terus akhirnya jadi case yang ini. Ya. Dan itu menurut saya juga tidak efektif, karena yang lebih efektif adalah kita rotasi ke sini atau ke belakang, kita masukkan secara backslot, terus edge-nya kita naikkan ke atas, dan akhirnya dia jadi pair yang tinggal LU Elaxon seperti itu. Oke, jadi intinya F2L pintar itu adalah gimana caranya kita menyelesaikan dua masalah tadi sehingga hasil akhirnya adalah F2L yang bentuknya kayak gini atau F2L yang bentuknya kayak gini gitu. Dan ini nggak semuanya intuitif ya, maksudnya ada beberapa case yang itu ada trik-trik khususnya. Contoh misal kita mau masukkan ini edge-nya salah tempat, terus kita mau masukkan ke sini dengan posisi yang seperti ini, maka triknya adalah kita sledgehammer dan akhirnya dia jadi pair yang seperti ini. Oke, dan itu juga berlaku buat oranye biru. Kita mau masukkan ke belakang, maka triknya sama, sledgehammer. Akhirnya dia jadi pair yang seperti ini. Oke, dan bahkan trik sledgehammer ini juga berguna untuk case-case yang ekstrim seperti ini ya. Kita mau masukkan merah biru, putih merah biru ke belakang, dan edge-nya ada di salah tempat, edge-nya ada di sini. Jadi kita taruh dulu cornernya di pojok, terus kita sledgehammer, dan dia jadi gini. Oke, dan ini juga berlaku untuk corner ya. Jadi nggak cuma edge-nya aja yang bisa salah tempat, cornernya juga bisa salah tempat gitu. Jadi ketika kita ngeluarin corner, kita nggak sembarangan ngeluarin corner gitu. Kita nggak, misal kita keluarkan cornernya kayak gini gitu ya. Akhirnya dia jadi case yang ini. Kan itu aneh ya. Jadi gimana caranya supaya hasil akhirnya adalah bentuk F2L yang kayak gini atau F2L yang kayak gini. Ya. Kalau seperti ini kan berarti cara ngeluarinnya adalah gitu. Akhirnya dia jadi F2L yang remove insert juga. Nah, dan ini juga misahkannya berarti cornernya dimasukkan dulu, cornernya udah masuk, terus dia akhirnya jadi F2L yang seperti ini. Nah, intinya adalah seperti itu. Gimana caranya supaya kita pintar memisahkan edge dan corner atau menaikkan edge dan corner di tempat yang salah sehingga hasil akhirnya adalah F2L dengan case seperti ini atau case yang seperti ini. Seperti itu. Tips selanjutnya adalah U lebih baik daripada rotasi. Dan ini berlaku untuk F2L, OLL, PLL, bahkan mungkin cross ya. Cuma saya nggak paham cara nyontohinnya kalau di cross dan F2L gimana. Kalau di OLL mungkin kurang lebih seperti ini. Misal kita dapat case yang seperti ini, terus kita tuluk F reverse sexy move dan akhirnya dapat sun, tapi bukannya U, kita malah melakukan rotasi seperti ini. Terus kita eksekusi sunnya. Ya seharusnya itu tidak seharusnya kejadian ya. Maksudnya ketika kita dapat kayak gini lebih baik kita U daripada kita harus rotasi gitu kan. Lebih baik kita U terus baru kita eksekusi sunnya. Sebenarnya kalau di PLL saya rasa jarang sih ada yang kejadian seperti itu ya. Cuma mungkin di OLL kali ya. Di PLL. Kalau di OLL saya yakin mungkin jarang ada yang kejadian kayak gitu. Contoh misal permutasi T, ada yang dapat T. Nah, ketika dapat T kita samakan dulu bloknya, kita benerin dulu bloknya, terus kita rotasi, baru kita eksekusi. Nah, ini biasanya kebiasaan ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang sudah berusaha menghindari kebiasaan ini tapi kebawa gitu kebiasaannya sehingga akhirnya rotasi juga gitu. Yang paling sering kejadian adalah A. Nah, yang paling sering kejadian adalah A. Jadi kalau ketemu A biasanya ininya disamakan dulu bloknya sambil rotasi cube baru dieksekusi A-nya. Oke, itu adalah cara yang sangat tidak efektif. Seharusnya ketika kita dapat A kayak tadi, gini misalnya, ketika kita dapat A, ya udah gitu eksekusi aja dulu A-nya, ini nggak usah disamain, blok ini nggak usah disamain, jadi kita eksekusi dulu A-nya,
baru terakhir kita U. Itu akan menghemat waktu sangat signifikan. Tips yang terakhir adalah mengoptimalkan tangan kiri. Karena saya pengguna tangan kanan, jadi saya harus bisa mengoptimalkan tangan kiri saya. Ya kalau Anda pengguna tangan kiri, berarti Anda harus bisa mengoptimalkan tangan kanan. Ketika kita bisa mengoptimalkan tangan kita yang satunya, maka kita bisa memperoleh finger trick yang jauh lebih baik. Contoh misal kita mau eksekusi sun seperti ini, kalau kita hanya menggunakan tangan kanan, maka kita akan 1 kali regrip dan 2 kali regrip. 3 kali bahkan 3 kali regrip ya, kecepatan tercepat yang bisa saya dapat. Nah seperti itu ya. Jadi 3 kali regrip kan ribet amat ya. Kalaupun regrip plus gitu, misal ada teknik khususnya, misal kayak pakai pakai jari manis gitu ya, nggak masalah. Kita coba lagi ya. Wah tetap agak sulit ya sebenarnya. Nah kalau misalnya saya bisa memanfaatkan tangan kiri saya, maka saya bisa U pakai tangan kiri dan U2 pakai tangan kiri. Dan itu jauh lebih cepat. Tuh. Hal ini juga berlaku untuk PLL, F2L gitu ya. Nah, contoh F2L yang seperti ini, kalau saya pakai tangan kanan, maka akan jadi seperti ini. Regrip dan regrip lagi. 2 kali regrip ya. Kecepatan tercepat saya adalah seperti itu. Tapi kalau saya bisa memanfaatkan tangan kiri saya, maka saya nggak perlu regrip dan saya bisa secepat ini. Kita harus bisa mengoptimalkan tangan yang tidak dominan ya. Contoh, kalau saya berarti harus bisa mengoptimalkan tangan kiri supaya finger trick saya jauh lebih baik. Oke, mungkin itu aja tips dari saya. Ada sedikit bonus ya. Jadi untuk masuk ke sub 20 itu biasa cuber pada tingkatan itu akan butuh sekitar 60-70 move ya. Kalau pakai CFOP dibagi 20 berarti kalian cuma butuh sekitar 3,5 TPS. Nah kalau kalian nggak tahu 3,5 TPS itu secepat apa, 3 turn per second ya, berarti kalian bisa mutar Rubik banyak 3,5 kali selama 1 detik. Kalau kalian pengen tahu 3 TPS itu secepat apa, 3 TPS itu hanya secepat ini. Ya, 3 TPS itu hanya secepat itu. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu cepet-cepet gitu untuk masuk ke sub 20. Oke, sekian dari saya. Semoga ada yang bisa dipelajari. Dan kalau misal ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya aja di kolom komentar. Atau tanya aja via media sosial lewat Instagram atau lewat WA kalau kalian punya nomor saya. Dan kalau misal kalian ada yang mau masukan gitu ya, mau mas bikin video ini dong ya, komen aja lah di bawah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.